Jemaat kekasih dalam Tuhan, dan kesempatan ini pemberitaan firman telah kita dengar tadi dalam bacaan Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 40. Paling tidak kita dapat memahami seperti di saat Yesus berkata dari percakapan dia dengan para muridnya dengan mau mengatakan tentang apa yang dia sampaikan, khusus dalam bacaan kita tadi menekankan tentang akulah roti hidup. Nah, di sini kalau kita memahami ungkapan Yesus, akulah roti hidup, sebenarnya Yesus bicara bukan roti seperti yang kita dapat pahami, yang merupakan konsumsi bagi manusia, yang kadangkala bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia makan roti kalau orang Indonesia itu kadangkala belum cukup menyenangkan gitu ya. Tetapi yang Yesus katakan, akulah roti hidup, dia mau menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan di dalam ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi mau mengatakan di sini bahwa maksud Yesus berkata, akulah roti hidup, dia memberikan gambaran bahwa ada dua hal. Sehingga bagi mereka yang datang kepada Yesus, dengan penyataan Yesus, akulah roti hidup, mau mengatakan yang pertama bahwa roti hidup ini memberikan nilai hidup yang sebenarnya. Ini yang Yesus mau katakan. Nah, sehingga bagi mereka dan yang datang percaya, maka akan mengalami kepuasan rohani. Jadi dua hal ini, hidup dan kepuasan rohani inilah yang mau menekankan tentang bagaimana orang Kristen memahami. Di saat Yesus katakan, akulah roti hidup, bahwa mereka punya hidup sebenarnya, dan mereka punya yang dinamakan kepuasan secara rohani. Bukan masalah kita makan roti itu dalam pengertian seperti sebagai panganan. Tapi yang Yesus mau katakan di sini adalah menekankan kepercayaan seseorang. Yaitu seseorang yang datang kepada Yesus, seseorang yang percaya kepada Yesus, dan di sini dia mau tekadkan kembali bahwa penekanannya adalah bagaimana kuasa ilahi dari Sang Bapa itu dirasakan dan dimiliki sebagai pegangan hidup. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa hidup ini kan kita butuh yang dinamakan pegangan. Pegangan itu boleh saja kalau zaman sekarang ini segala sesuatu yang kita miliki atau akses atau fasilitas. Tapi yang Yesus mau maksudkan bukan akses dan fasilitas tadi, tetapi bagi mereka yang mau datang mendekat kepada Yesus, dia punya yang dinamakan kepercayaan itu. Nah, kepercayaan kuasa ilahi inilah yang membuat seseorang bisa menyampaikan jawaban pribadinya. Nah, jawaban pribadi inilah yang dikatakan percaya kepada Yesus tadi. Mereka atau kelompok siapapun, baik pribadi, baik keluarga atau jemaat yang hidup dengan dasar kata Yesus, akulah roti hidup tadi,
mau mengatakan bahwa dia punya yang dinamakan hidup diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga dari sini maka kita dapat melihat jemaat kekasih dalam nama Tuhan bahwa dari ungkapan Yesus akulah roti hidup tadi, ini menyangkut tentang bagaimana manusia beroleh yang dinamakan hidupnya, beroleh hidup sebenarnya. Dan inilah yang Yesus katakan, daripadanya itu beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup di muka bumi, dia punya nilai hidup, dan hidup dalam kaitan sebagai seorang yang percaya kepada Yesus tadi, maka disitulah dia punya tanda. Dan tanda inilah yang senantiasa diisi dengan gerakan-gerakan yang seharusnya dibuat oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat kekasih dalam Tuhan, maka dari sini jelaslah Yesus sebagai utusan Allah, dia mau supaya manusia itu punya tanda nilai hidup, tanda kepuasan secara rohani tadi. Untuk itu dia harus senantiasa mau mengalami keadaan yang dipengaruhi oleh Bapaknya, oleh Yesus sendiri, dan ungkapan inilah mau mengatakan kepada kita sesuai dengan tema daripada perenungan kita bahwa tanda cinta sang roti hidup. Jadi Yesus memberikan satu ungkapan sebagai roti hidup, dia beri itu sebagai tanda cintanya kepada manusia, yaitu manusia yang datang kepadanya, manusia yang mau percaya kepadanya, sehingga tanda inilah yang harus disambut sebagai satu kegembiraan. Jadi kegembiraan secara fisik, kegembiraan secara rohani, dalam sukacita iman, maka kita akan mengerti bahwa inilah ungkapan cinta Yesus bagi manusia tentang nilai hidup yang dimiliki oleh manusia tadi. Sehingga Yesus katakan dalam bacaan kita tadi bahwa di antara manusia yang datang kepadanya itu akan tetap berada dalam milik Yesus, dalam kepunyaan Yesus, dan dia bersama dengan seluruh manusia. Sehingga ada ungkapan bahwa dia tidak akan mengalami keterasingan. Bahasa Yesus dalam bacaan kita yaitu seperti ayat ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Jadi dari sini mau mengatakan kepada kita sekalian yang datang dan percaya kepada Yesus, mari kita tunjukkan nilai hidup tadi. Alami tanda cinta kasih daripada Yesus tadi yang sudah membagikan roti kehidupan tadi. Sehingga yang percaya itu, dia beroleh yang dinamakan hidup kekal. Nah, hidup kekal yang dimaksud di sini adalah keselamatan tadi. Mereka tidak akan hilang atau terbuang atau diambil oleh kuasa lain. Dan Yesus janjikan sampai pada akhir zaman kedatangannya yang kedua kali, dia akan dihimpun kembali menjadi kumpulan pribadi yang tetap menunjukkan tanda cintanya yang dia sudah terima dari Kristus.
Nah, mengajak bagi kita, jemaat kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan kembali akan perenungan ini dengan menggambarkan tanda cinta Sang Roti hidup, yaitu dari Kristus tadi. Yang pertama, paling tidak, mari kita memulai untuk memaknai nilai hidup yang Allah beri kepada kita, seperti yang pernah Yesus katakan dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari semua firman yang kita terima dari Allah. Jadi memberikan gambaran kepada kita, mari tunjukkan nilai kepercayaan itu, bahwa kita hidup sebagai milik kepunyaan Allah. Dan Yesus juga mengupayakan agar kita menjadi manusia, orang percaya yang punya nilai yang sangat luar biasa. Dan nilai yang sangat berharga inilah yang harus kita sama-sama jaga baik-baik. Dan bagaimana kita jaga adalah tunjukkanlah kepercayaan itu melalui hidup yang konsisten, melalui hidup yang punya komitmen dengan bingkai kepercayaan kepada Dia. Dan nilai hidup ini, dia akan mendapatkan hal yang sangat berarti. Oleh karena itu, tidak ada cara lain. Datang dan percaya. Maka kita punya hidup yang sebenarnya. Hal yang kedua, mengajak kepada kita dari sini sebagai orang Kristen, saat kita mengaminkan dengan tanda cinta Sang Roti hidup, yaitu Yesus Kristus, mari Yesus minta bagi kita, tunjukkanlah gaya hidup kita dengan mengerti kerja layan Bapa dan apa yang sudah dipersembahkan dan diperuntukkan oleh Yesus melalui peristiwa Dia mati berkorban demi hidup manusia sebenarnya, dan Dia menang dari kuasa dosa dan maut dengan peristiwa kebangkitan tadi. Maka disinilah kita diajak mengalami perubahan pola dan gaya hidup kita di mana saja kita hadir, dengan satu ajakan, sambut itu sebagai semangat yang baru. Kerjakan itu dengan tanda-tanda yang menunjukkan nilai-nilai yang menyangkut baik iman, dan inilah tanda-tanda yang kita terjemahkan, menceritakan sebagai kita milik dari kepunyaan Allah. Dan tanda inilah menjadi tanda kehidupan yang baru, menjadi nilai terobosan yang mengajak kepada kita sekalian untuk kita melakukan hal-hal yang terpuji dan mulia. Yaitu yang ketiga, yaitu tunjukkanlah nilai hidup tadi sebagai bukti kita milik kepunyaan Allah. Disinilah demonstrasi hidup dan kehidupan beriman kita di tengah-tengah situasi ini, untuk selalu melihat bahwa kita ada, kita hidup, dan kita dapat beraktivitas itu karena Sang Roti hidup menawarkan nilai hidup yang sebenarnya, baik dalam kegunaan untuk kita tunjukkan dengan berarti, berguna, dan di dalam segala situasi apapun. Jangan takut untuk kita selalu datang dan percaya kepadanya, bahwa hidup Dia akan beri
bagi kita sebagai pribadi dan keluarga. Khususnya kita sebagai warga GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan memberkati bagi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengupayakan agar kami dapat menunjukkan hidup sebenarnya. Dengan yakin, bab saat kami datang dan percaya kepadamu, maka kami dapat menjadi tanda yang mengherankan. Tanda yang membawa kebaikan, tanda yang membawa kegunaan, dan kami dapat jalankan itu dalam semangat yang baru. Dengan harapan kami menjadi saksi-saksi kebesaran dan kasih Allah itu. Untuk itu ya Allah, lengkapi kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memberitakan kembali lewat segala keberadaan kami. Baik kami yang ada di keluarga, baik kami yang ada dalam pergaulan, dan kami sebagai warga jemaat dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan dalam kesaksian kami. Berkatilah kami sebagai jemaat, ya Allah, dengan segala situasi dan keadaan, dan untuk itu, dengan nilai hidup ini, kami dapat menerjemahkannya itu dalam mengasihi hal-hal yang berarti, dalam ruang dan waktu, dalam semangat kebaikan, dalam semangat membaharui, dan nilai kebaikan dan pembaharuan ini jugalah yang kami teruskan selalu untuk menghadirkan kuasa Allah, untuk menghadirkan bimbingan dan pengasihan Allah yang sudah mengupayakan agar kami mengalami hidup yang sebenarnya. Dengan janji Allah ini jugalah kiranya di saat jemaat-Mu beraktivitas, baik dalam kerja, baik dalam usaha, anak-anak dalam pendidikan, dalam pergaulan, anak-anak muda di tengah-tengah tantangan dan situasi, termasuk juga orang yang lanjut usia. Mereka tetap dalam keadaan yang bersemangat. Sebab kami datang, kami percaya kepadamu, maka kami dijamin tentang hidup dan kehidupan. Bukan hanya secara fisik saja, tetapi ketenangan jiwa spiritual kami tetap mau menunjukkan sebagai milik kepunyaan Allah yang selalu punya hubungan harmonis dengan Engkau. Dan kami jaga itu. Itulah bukti dan semangat yang selalu kami miliki dan kami baharui terus-menerus di sepanjang hidup dan kehidupan. Berkatilah bagi mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan kesembuhan yang daripada Allah saat dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati dan tuntun bagi mereka yang mencari pekerjaan,
bukakan kesempatan bagi warga jemaat-Mu di saat mereka mencari pekerjaan. Demikian juga mereka yang saat ini berada di tempat lain saat bekerja dan pendidikan, sehingga tetap dapat melakukan itu dengan penuh kekuatan, karena karya besar Allah pasti ada menyertai bagi mereka, sebab mereka adalah biji-biji mata kepunyaan Tuhan, biji-biji kehidupan, nilai tanda yang baru yang mengherankan, yang mereka dapat tunjukkan di dalam kesaksian dan pelayanannya. Kami juga berdoa, ya Bapa di sorga, bagi bangsa dan negara kami di saat menangani pandemi COVID-19 dan pengaturan vaksinasi bagi masyarakat. Tuhan berilah semuanya berjalan dengan baik, termasuk juga kami berdoa bagi tenaga kesehatan dan relawan saat merawat para pasien yang terinfeksi virus corona, dan mereka dapat tunjukkan pengabdiannya dengan begitu besar semangat dan mereka tetap berjuang. Demikian juga kami berdoa bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, pakailah pelaksana tugas Bupati Kabupaten Sidoarjo di dalam bersama dengan aparatur negara lainnya, baik dari unsur TNI dan Polri maupun juga seluruh unsur masyarakat di dalam memutus penyebaran pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah dimulai 11 sampai dengan 25 Januari 2021. Tuhan tolong agar ini juga kegiatan program ini demi untuk masyarakat Indonesia dan khususnya kami yang ada di Sidoarjo. Kau juga berkatin usaha-usaha pemerintah Kabupaten daerah Sidoarjo ini dalam menggerakkan kehidupan bersama, baik secara ekonomi, sosial, termasuk juga kehidupan ketenangan. Dan kami yakin pemerintah Kabupaten Sidoarjo berada dalam keadaan baik dan masyarakat juga dalam kondisi yang tenang, aman, dan masyarakat tetap bersemangat sambil menerapkan protokol kesehatan dengan satu keyakinan, wabah ini dapat berlalu, masyarakat senantiasa beroleh keselamatan. Terima kasih dengan karunia, dengan berkat yang Tuhan sudah boleh beri bagi kami sampai dengan sekarang ini. Inilah permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus, yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.